Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Iblis laknatullah ketika memohon taubat melalui Nabi Musa AS. Suatu ketika pernah terjadi Iblis memohon taubat melalui Nabi Musa AS. Dikisahkan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Lais. Beliau wafat pada tahun 373 Hijriah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Azazil. Kisah ini menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan amarah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwuduk. Demikian sabda Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Iblis datang kepada Nabi Musa AS dan berkata, "Engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah," dan langsung berkata-kata kepadanya, "Sedangkan aku seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku, semoga dapat diterima taubatku." Mendengar perkataan Iblis itu, Nabi Musa AS merasa gembira. Lalu beliau berwuduk dan solat, kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, Iblis laknatullah adalah makhlukmu. Ia akan bertaubat, maka terimalah taubatnya." Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa AS, "Ya Musa, dia tidak akan bertaubat." Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, dia minta taubat." Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa, "Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia sujud ke kuburan Adam AS, maka aku akan menerima taubatnya." Nabi Musa sangat gembira dengan menyampaikan wahyu itu kepada Iblis laknatullah. Tiba-tiba Iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana akan sujud sesudah matinya?" Lalu Iblis berkata, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal. Pertama, ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Yang kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya serta hartanya, sehingga ia lari ke belakang. Ketiga, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya." Singkat kisah, keinginan Iblis untuk bertaubat tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapa seluruh manusia itu. Semoga kita dipelihara dari kejahatan Iblis dan sifat marah yang diwarisinya. Kemudian dikisahkan lagi oleh Wahb bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh Iblis laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya kalau ia mendapat kesempatan. Setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya, ternyata tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu bukit besar. Tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia solat hingga melingkar di kakinya dan kepalanya. Ketika ia sujud, seolah-olah ada ular jatuh di kepalanya. Ketika selesai solat, setan datang kepadanya dan berkata, "Saya sudah usaha untuk menyesatkanmu, tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu." Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah berkata, "Saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut. Demikian pula sekarang aku tidak ingin bersahabat denganmu." Lalu setan itu berkata, "Apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Aku telah mati sebelum mereka." Kemudian setan berkata, "Lalu apakah kamu tidak bertanya kepadaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam?" Ahli ibadah itu berkata, "Baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam?" Iblis laknatullah menjawab, "Aku menyesatkan mereka dengan 3 hal. Yang pertama, bakhil, kikir.
atau marah. Yang ketiga, mabuk. Manusia apabila bakhil, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajipannya. Apabila ia marah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya, sebab ia membangun dan setan akan merobohkan dengan satu kalimat saja. Demikian pula jika seseorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan sebagaimana kambing dituntun oleh pengambalanya. Demikian kisah pertaubatan iblis laknatullah yang tidak terwujud akibat kemarahannya kepada Nabi Adam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahawa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Semoga kita semua oleh Allah dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kekuatan iman dan Islam, tidak mudah marah dan tidak kikir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Okey saudara, inilah video pendek dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.